Baik, selamat siang. Selamat bertemu kembali. Kita sedang di lapangan. Di belakang saya sudah terlihat singkapan suatu batuan, di mana batuan yang di belakang saya adalah batuan sedimen. Sedangkan kalau kita mengacu pada definisi batuan sedimen, itu ada dua, batuan sedimen klastik dan non-klastik. Nah, hal yang paling mudah diamati di lapangan adalah batuan sedimen yang klastik, karena kenampakannya dia mempunyai struktur yang primer, yaitu berlapis. Mengapa disebut strukturnya adalah primer berlapis? Karena ketebalannya lebih dari 1 cm. Struktur primer berlapis ini dikatakan sebagai struktur primer yang terbentuknya itu bersamaan dengan terbentuknya batuan. Sedangkan kalau kita mengacu pada hukum dasar geologi yang lalu, bahwa semua batuan sedimen diendapkan dalam keadaan mendatar. Tetapi yang terlihat di sini itu batuannya sudah mengalami kemiringan. Artinya batuan yang ada di sini sudah mengalami deformasi. Nah, ketika mengalami deformasi juga ada struktur-struktur sekunder namanya, yaitu struktur yang kita sebut sebagai sesar. Nanti bisa kalian lihat di belakang, terlihat bahwa batuan sedimennya sudah meliuk-liuk. Kalau untuk yang pengamatan deskripsi di lapangan, ketika struktur sudah teramati, struktur primernya, baru kita masuk ke tekstur. Batuan sedimen klastik itu dibedakan berdasarkan teksturnya, yaitu ukuran butir. Ukuran butir kita mengacu pada skala Weinberg berdasarkan ukuran butir. Semakin halus nanti batuannya lempung, semakin kasar dia batuannya pasir, semakin ke atas dia ukurannya bongkah. Setelah kita amati teksturnya berdasarkan ukuran butir, baru kita lihat komposisi mineralnya. Hal yang paling mudah kita amati di lapangan untuk menentukan komposisi dengan menggunakan HCl. Apabila ditetesi HCl batuannya berbuih, kemungkinan dia mengandung karbonat. Nah, nanti kita juga di sini belajar bagaimana cara mengukur struktur-struktur sekunder, baik yang sesar maupun bagaimana cara mengukur bidang perlapisan secara primer, nanti diukur bidangnya. Kita lihat di sini ada struktur primer. Tadi disebutkan bahwa struktur primer adalah berlapis karena tebalnya lebih dari 1 cm. Kalau kita lihat yang di sini itu tebalnya lebih dari 1 cm, dan di sini juga lebih dari 1 cm. Nah, apabila tadi kita mengikuti hukum dasar superposisi bahwa pada dasarnya batuan sedimen diendapkan mendatar, di sini terlihat bahwa struktur perlapisannya sudah miring, ya. Jadi sudah miring. Yang harusnya datar ini sudah miring. Kemudian kalau nanti kita mengukur struktur primer, yang diukur adalah struktur bidangnya. Jadi bagaimana mengukur struktur bidang? Nanti yang diukur adalah bidang ini antara satu perlapisan dengan perlapisan lain. Jadi nanti kita ukur bidang perlapisannya ini. Kemudian kalau kita lihat tadi, kalau strukturnya sudah kita tentukan, kemudian tekstur yang berdasarkan skala Weinberg berdasarkan ukuran butir. Di sini terlihat bahwa yang ini berbutir kasar, yang di sini berbutir halus. Jadi kalau yang ini mengacu pada skala Weinberg itu berukuran kurang dari 1/256, berukuran lempung, sedangkan yang ini berukuran relatif lebih kasar. Nah, di dalam lapangan atau di lapangan kadang karena strukturnya yang ini adalah berbutir kasar, dia biasanya relatif menonjol dibanding yang berbutir halus. Ini yang struktur primernya perlapisan, sedangkan kalau kita lihat nanti di sini sudah mengalami tidak miring lagi, dia sudah mengalami penekukan. Artinya struktur primer ini sudah mengalami deformasi. Penekukan inilah nanti yang harus bisa diukur juga bidang perlapisannya, yaitu struktur sekunder. Jadi terlihat di sini miring, meliuk, di situ juga akan meliuk. Nanti akan diukur bidang peliukannya ini. Apa yang menyebabkan struktur primer ini bisa berbeda dengan yang di sana. Di sini nanti akan diajari cara mengukur bidang yang perlapisan primer, yang struktur primer maupun yang
sekunder. Itu yang bisa saya sampaikan. Selamat siang dan terima kasih.